Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeratun Nafisa. Saya dari program studi Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya mata kuliah pengantar basis data mengenai normalisasi. Hal-hal yang akan saya jelaskan di pertemuan kali ini antara lain studi kasus yang saya ambil dan penyelesaiannya. Diikuti anormal, 1NF, 2NF, dan 3NF. Berikut ini adalah langkah denormalisasi. Langkah-langkah yang saya pakai antara lain anormalisasi form sampai 3NF dan normal form. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu anormalized form atau yang disebut tabel universal atau juga disebut laporan utuh, di mana dalam pengumpulan datanya ini tidak terdapat format tertentu sehingga dalam pembacaan datanya ini hanya bisa dibaca oleh manusia, akan tetapi belum bisa terbaca oleh sistem. Berikutnya, untuk anormalisasi adalah 1NF yang nama lainnya first normal form. Lalu berikutnya 2NF atau second normal form, dan yang terakhir ini langkah yang saya pakai adalah 3NF atau third normal form. Ini adalah studi kasus yang saya pakai dalam contoh penerapan normalisasi. Ini adalah kartu pengelolaan masyarakat, di mana ini di bagian sini adalah identitas dari pasien yang melakukan pemeriksaan. Dan ini di bawahnya ini adalah tabel dengan atribut tanggal periksa, kode dokter, nama dokter, kode sakit, deskripsi sakit, kode obat, nama obat, dan dosis. Ini adalah keterangan terhadap hasil pemeriksaan pasien yang bernama Ziad Nafi. Dan berikutnya adalah anormalized form. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat anormalized form, di mana anormalized form ini terdapat ciri-ciri, mempunyai ciri-ciri antara lain yang pertama insertion anomaly, yang kedua deletion anomaly, yang ketiga upgrade anomaly. Dan di sebelah kanan ini adalah tabel yang sudah saya buat. Ini adalah tabel anormalized form, dan untuk membuktikan apakah ini benar anormalized form, maka kita harus mencocokkan dengan ciri-cirinya. Yang pertama adalah insertion anomaly. Kalau kita perhatikan dalam tabel ini menggambarkan bahwa seorang pasien bernama Ziad Nafi melakukan suatu pemeriksaan hingga diketahui penyakit apa yang dideritanya dan obat apa yang harus dikonsumsinya. Berikut saya contohkan atribut dari pasien. Ini saya mengambil dua contoh ya, nomor pasien dan nama pasien. Meskipun banyak atribut yang lain, tapi saya mengambil dua sampel, nomor pasien dan nama pasien, untuk membuktikan apakah ini benar anormalized form atau bukan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan insertion anomaly? Ketika seorang pasien atau ini bernama Ziad Nafi ini melakukan pemeriksaan dan menemui seorang dokter yang berbeda, maka kita harus menuliskan data lengkapnya mengenai pasien tersebut atau data lengkapnya si Ziad Nafi. Dalam hal ini nomor pasien dan nama pasiennya. Berarti satu pasien itu mengunjungi dokter Sumarini, dokter Zaidah, dokter Ihsan. Ini masing-masing harus dituliskan kembali. Begitu pula pasien yang lain apabila terdapat penambahan pasien yang lain. Apabila pasien tersebut menemui dokter sebanyak 20 kali, apabila si Ziad Nafi ini menemui dokter sebanyak 20 kali, maka data pasien harus ditulis sebanyak 20 kali juga. Nah, di dalam memasukkan data tersebut, maka akan terjadi anomali. Itulah yang disebut anomali. Dan berikutnya deletion anomaly. Deletion anomaly ini maksudnya ketika kita ingin memasukkan data seorang pasien, katakanlah ini Ziad Nafi ini ingin dihapus, maka kita harus menghapus terhadap baris yang terkait juga dengan pasien tersebut. Bagaimana halnya dengan upgrade anomaly? Ketika ada kesalahan penulisan nama pasien, katakanlah nih pasien Ziad Nafi ini
Ini saya tulis ziyadah, maka kita harus melakukan upgrade di semua baris yang terkait dengan data pasien tersebut. Ini harus di-upgrade semua. Nah, itu adalah salah satu contoh kondisi tabel yang tidak normal. Berarti tabel ini sudah memenuhi ya ciri-cirinya dari ciri-ciri anomalies form, yaitu adanya insert anomali, deletion anomali, dan upgrade anomali. Lalu apa sih akibat dari tabel yang tidak normal? Yang sering disebut redundant. Akibatnya adalah terjadinya inkonsistensi data. Bisa saja di baris pertama saya tulis Ziyad Nafi. Ini baris pertama ya, Ziyad Nafi. Lalu di baris keduanya saya tulis Ziyadah. Ini masih kosong, ini masih kosong. Cuma 1, 2 ini saya tulis beda. Maka akan memiliki kebingungan, siapa sih pemilik nomor pasien 5671/PO/V/2020 ini sebenarnya itu siapa? Ziyad Nafi atau Ziyadah, karena ini masih kosong. Lalu apa sih yang harus kita lakukan di saat memiliki tabel yang tidak normal? Ya, tentunya kita harus menormalkan tabel tersebut. Berikutnya adalah berikutnya adalah 1NF atau bentuk normal pertama. Maaf, salah. Ini adalah ya sebelah kanan ini adalah tabel anormal tadi ya, form anormalisasi. Syarat dari 1NF yaitu antara lain nama atribut harus bersifat unik dan bernilai tunggal dalam satu baris. Kalau kita lihat di tabel anormalisasi ini sebelah kanan, kita cek apakah memenuhi syarat yang pertama dari 1NF. Kalau ini sudah saya blok nih atributnya. Kalau kita lihat nomor pasien, nama pasien, nopen, alamat, ini berbeda-beda ini namanya. Nah, ini sesuai dengan syarat yang pertama. Tidak ada kesamaan. Yang di sini nomor pasien, ini nama pasien, ini nopen, ini alamat, beda-beda sampai di dosis ini juga beda dengan nomor pasien. Lalu berikutnya, setiap baris harus bersifat unik. Nah, kalau kita lihat, ini maksudnya adalah di sini. Di baris ini, kalau kita lihat 5671, terus ini Ziyad Nafi, ini 1 sampai 9, sekarang nomor 31, ini nilainya beda-beda, ini tidak sama, ini unik. Berarti sesuai dengan syarat yang kedua. Lalu yang ketiga, tidak ada pengulangan dalam grup. Nah, ini kita belum tahu karena ini masih dalam bentuk anormalisasi, belum 1NF. Untuk mengetahui tidak ada pengulangan dalam grup, maka kita harus membuatnya dalam 1NF terlebih dahulu. Sementara kita centang dulu, nanti berikutnya saya akan menunjukkan hasil tabel 1NF, bentuk normal pertama formnya. Nah, ini adalah hasilnya 1NF. Di sini kalau kita ketahui tadi syaratnya ya, ini sudah diisi nih, tidak ada kekosongan lagi. Ini sesuai dengan syarat yang ketiga, tidak ada pengulangan dalam grup. Lalu langkah berikutnya antara lain adalah menentukan primary key pada tabel. Nah, ini primary key sementara yang saya dapatkan adalah kode dokter dan kode sakit. Kenapa saya mengambil dua ini? Karena tabel yang lain ini bergantung kepada dua atribut ini. Deskripsi sakit, kode obat, nama obat, dosis ini bergantung kepada kode sakit. Begitu pula tanggal periksa, nama dokter ini juga bergantung kepada kode dokternya. Nah, ini adalah syarat yang pertama tadi sudah terpenuhi. Ini adalah yang kedua dan ini adalah yang ketiga. Tidak ada pengulangan dalam grup karena sudah terpenuhi, dan bila kita lihat tidak ada pengulangan dalam grup. Langkah berikutnya adalah 2NF atau bentuk normal kedua.
Syarat dari 2NF adalah yang pertama sudah pasti telah melalui 1NF. Tadi kita sudah melalui 1NF ya, maka saya centang. Yang kedua, atribut yang bukan PK primary key harus bergantung pada primary key-nya. Yang dimaksud ini adalah ini atribut-atribut tadi yang bukan PK. Tadi kan kita sudah menentukan primary key-nya mana. Nah, di sini ada 3 tabel. Tabel pasien, tabel penyakit, dan tabel dokter. Dan ada tanda panah. Ini yang berarti adanya keterhubungan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Ini ada di tabel pasien dan tabel penyakit, dan di tabel dokter dengan tabel penyakit, sehingga membuktikan bahwa tabel penyakit mempunyai keterhubungan dengan tabel pasien. Begitu pula tabel penyakit mempunyai keterhubungan dengan tabel dokter, di mana di tabel pasien ini terdapat primary key dan bukan primary key. Di tabel pasien, primary key-nya adalah nomor pasien dengan dilambangkan bintang 1, dengan bukan PK atau primary key ini tidak ada bintang satunya ya, yaitu antara lain nama pasien, nopen, alamat, kode pos, tanggal daftar, dan telepon. Di sini ini dalam penulisan harus jadi satu ya, tidak boleh dipisah. Dan untuk tabel dokter juga sama, ini juga penulisannya ini digabung, tidak ada spasi, di mana primary key-nya adalah kode dokter dengan ditandai bintang 1 dan bergantung pada, dan terdapat bukan PK yang bergantung pada kode dokter antara lain nama dokter dan tanggal periksa. Begitu pula tabel penyakit, yaitu kode sakit sebagai primary key, lalu bukan primary key yaitu antara lain deskripsi sakit, kode obat, nama obat, dan dosis, di mana di tabel penyakit ini terdapat tambahan foreign key atau kunci tamu, di mana foreign key-nya ini ada 2 karena tabel sebelumnya ada 2 ya, untuk menghubungkan ke tabel penyakit. Yang pertama nomor pasien, yang kedua kode dokter. Nomor pasien untuk menghubungkan ke tabel pasien, dan kode dokter untuk menghubungkan ke tabel dokter. Berikut ini adalah hasil dari bentuk normal kedua form. Ini terdapat 3 tabel yang seperti tadi. Ini adalah A, B, C. Ini saya buat A, B, C biar mudah untuk memahaminya. Di A ini ada tabel pasien, B tabel dokter, C tabel penyakit. Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Tabel pasien ini primary key-nya nomor pasien. Ini terdapat bukan PK yang bergantung pada nomor pasien. Nah, pasien, nopen, alamat, kode pos, tanggal daftar, telepon ini bergantung pada nomor pasien. Lalu di B tabel dokter ini terdapat atribut kode dokter, nama dokter, dan tanggal periksa, di mana kode dokter ini berperan sebagai primary key dan nama dokter beserta tanggal periksa ini berperan sebagai bukan primary key sehingga bergantung kepada kode dokter. Lalu untuk tabel C ini ada tabel penyakit, di mana primary key-nya adalah kode sakit. Ini terdapat bukan PK yaitu atribut deskripsi sakit, atribut kode obat, nama obat, dosis, nomor pasien, kode dokter yang bergantung kepada atribut primary key kode sakit. Lalu berikutnya adalah 3NF atau bentuk normal ketiga. Syarat dari 3NF ini sendiri ini seperti 2NF tadi. Syarat dari 3NF berikut ini adalah 3NF atau bentuk normal ketiga. Ini adalah langkah berikutnya setelah 2NF ya. Langkah terakhir. Ini syarat 3NF ini antara lain yang pertama telah melalui 2NF. Seperti yang sebelumnya, ini harus melalui langkah yang sebelumnya. Lalu yang kedua, atribut yang bukan PK primary key harus bergantung pada primary key. Sama seperti syarat 2NF tadi, ini sama ya, berarti 1 dan 2 ini sudah terpenuhi. Benar. Dan terakhir, ini yang membedakan adalah jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada PK atau primary key,
tetapi bergantung pada yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Nah, ini sementara saya centang dulu. Di hasil 3NF saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan syarat yang ketiga ini. Nah, ini adalah hasil dari 3NF atau bentuk normal ketiga. Maaf, ini salah, ketiga. Benar. Nah, ini sudah saya ubah ya, bentuk normal ketiga. Tadi saya salah ketik, maaf. Manusia biasa. Nah, ini tadi kan 3 ya tabelnya, ini menjadi 4 tambah 1 lagi. Seperti syarat yang ketiga tadi, ini suatu atribut yang tidak bergantung pada PK, tetapi bergantung pada yang lain, maka atribut tersebut perlu dipisah ke tabel yang baru. Nah, di mana tadi kan sudah dijelaskan di ini. Ini tabel pasien sama seperti yang 3NF, 2NF sama. Lalu tabel dokter, kalau kita cek ini juga sama ya, atributnya juga sama, kode dokter, nama dokter, dan tanggal periksa. A, B ini masih tetap, dan C dan D ini yang mengalami perubahan di 3NF. Ini tabel penyakit, ini namanya masih sama, akan tetapi di atributnya ini berbeda, mengalami pengurangan hanya atribut nomor pasien, kode sakit, dan deskripsi sakit. Kenapa mengalami pengurangan dan atribut yang dihilangkan itu menjadi tabel yang baru? Karena untuk mempermudah dalam pembacaan sistem. Di sini tabel penyakit terlalu banyak ya, dihubungkan ya jadi satu ya, ini harus dipisah agar mudah dalam pembacaan dalam sistemnya. Dan di tabel terakhir ini ada tabel obat. Kita harus memisahkan sendiri tabel obat dengan tabel penyakit agar mudah nanti dalam pembacaan sistem. Di tabel obat ini sendiri, ini terdapat kode sakit, ini berperan sebagai primary key-nya, lalu diikuti kode obat dan nama obat, dosis, dan kode dokter agar saling terhubung satu sama lain. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.